Selamat pagi. Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa kembali dalam program TVR 09 bersama saya Alfa Rizky dan tentunya dengan rekan saya. Dan saya Elisa Purba. Pemirsa, dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional, khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Pemirsa, kita awali pagi ini dengan berita terkait dengan Komisi 7 DPR RI yang mendorong industri kecil menengah atau IKM Sasirangan agar dapat menembus pasar ekspor. Kurangnya standar mutu dan sertifikasi yang diakui internasional menjadi hambatan bagi industri kecil menengah atau IKM Sasirangan untuk menembus pasar ekspor. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Saraswati Joyo Hadikusuma menyampaikan, IKM Sasirangan perlu mendapat dukungan pemerintah untuk menghadapi berbagai tantangan perkembangan zaman. Beberapa hal yang menjadi kendala diantaranya terkait keterbatasan inovasi dalam desain produk, serta ketergantungan bahan baku dari luar Jawa. Ditambah adanya keterbatasan soal akses terhadap teknologi produksi yang efisien dan kurangnya kemampuan dalam pemasaran digital. Kita memang harus ada upaya lebih untuk memastikan terutama dari segi pemasaran. Satu tentunya untuk menekan harga dari bahan baku karena artinya kita harus mengembangkan teknologi untuk menggunakan serat-serat alam di sini sangat melimpah ruah sebenarnya di Kalimantan Selatan sehingga tidak harus bersandar kepada bahan baku yang dari Jawa. Untuk harapannya itu nanti bisa menyerap lebih banyak lagi value added-nya ya, terutama dari segi profit. Kalau misalkan untuk go internasionalnya ya kembali lagi dari segi pemasaran. Bagaimana kita bisa memperlihatkan ini loh, kekayaan yang ada di sini dan dengan produk-produk yang sebenarnya sudah sangat luar biasa. Karena kalau tidak salah tadi ada satu produk yang sudah sampai ke Singapura ya. Jadi memang sebenarnya sangat bagus. Berdasarkan data dari Dinas Perindustrian Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2024, saat ini terdapat 210 industri kecil menengah yang memproduksi kain sasirangan. Tentunya, industri ini diharapkan terus berkembang dan memberikan dampak positif bagi pertumbuhan perekonomian lokal. Dari Kalimantan Selatan, Muhammad Samsul Fajri, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Komisi 5 DPR RI akan berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk mendukung pembangunan sarana prasarana bendungan Jati Gede di Sumedang, Jawa Barat, agar percepatan pemanfaatannya dapat langsung dirasakan masyarakat. Komisi 5 DPR RI mendorong percepatan pemanfaatan bendungan Jati Gede di Sumedang, Jawa Barat yang memiliki luas genangan sekitar 3.900 hektar. Bendungan itu berpotensi untuk menopang kebutuhan irigasi pertanian hingga air baku untuk masyarakat. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Saiful Huda saat kunjungan kerja spesifik ke Bendungan Jati Gede di Sumedang, Jawa Barat. Menurutnya Bendungan Jati Gede berperan sentral sebagai pasokan air bagi kebutuhan masyarakat Sumedang, Majalengka, dan Indramayu. Selain untuk irigasi dan pasokan air baku, Bendungan Jati Gede juga bermanfaat untuk mengendalikan banjir serta menjadi pembangkit listrik tenaga air. Jadi keberadaan Bendungan Jati Gede ini cukup luar biasa karena itu upaya ikhtiar yang terus dimaksimalkan di sini akan memberi manfaat cukup luas terutama untuk masyarakat Sumedang, Majalengka, dan Indramayu. Beberapa hal untuk tambahan dukungan dalam rangka untuk memberi manfaat yang lebih terkait dengan Sarpras yang belum sepenuhnya mendukung, kami akan adreskan langsung ke banyak pihak dan nanti akan kami diskusikan langsung dengan Pak Menteri PU untuk penambahan Sarpras bisa dimaksimalkan dan dipercepat di sini. Berdasarkan data Kementerian PU, Bendungan Jati Gede mampu menyuplai irigasi pertanian hingga seluas 87.000 hektar. Bendungan ini juga tercatat dapat mereduksi banjir seluas 14.000 hektar di Indramayu. Dari Sumedang, Jawa Barat, Dwi Utomo, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Komisi 8 DPR RI mendorong pemerintah untuk melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat kurang mampu peserta program Keluarga Harapan. Dan kami hadirkan informasinya usai jeda. Tetaplah di TVR 09.
saya diberi tugas juga oleh Bapak mentor saya, Pak Zulkifli Hasan, beserta sekjen saya, Pak Edi Suparno. Saya selama ini tenaga ahli di Komisi 7 dan di partai juga biasa-biasa saja, tidak menyandang jabatan yang spektakuler. Saya hanya membantu hal-hal yang bersifat spesifik apabila dibutuhkan. Dari situlah saya banyak belajar, mengenal orang, kemudian meyakinkan diri untuk bisa di ruang politik inilah saya bisa berkembang. Saya punya mentor, yang pertama adalah tokoh politik saya, karena saya banyak bergelut di Partai Amanat Nasional. Tokoh mentor saya adalah Ketua Umum saya, Bapak Zulkifli Hasan. Saya hampir setiap hari ikut beliau, sehingga saya banyak melihat apa yang beliau lakukan. Benar atau tidak, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika adalah mitra kerja Komisi 2? Salah. Bapak, benar atau tidak, di tahun 2024 Indonesia masuk ke dalam urutan 5 terbesar potensi panas bumi atau geotermal? Betul. Benar atau tidak, kepanjangan dari PAN adalah Partai Amanah Nasional? Benar. Partai Amanat Nasional ya. Oke, Iya. terima kasih Bapak. Segera, hanya di TVR Parlemen. Anda kembali menyaksikan TVR 09. Pemirsa, Komisi 8 DPR RI berpendapat bahwa kemiskinan masyarakat dapat dientaskan bukan hanya lewat bantuan sosial lewat program Keluarga Harapan, melainkan juga pemberdayaan melalui pelatihan kerja maupun usaha. Komisi 8 DPR RI meminta pemerintah untuk melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat kurang mampu yang masuk dalam program Keluarga Harapan. Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Abidin Fikri menilai pemberdayaan masyarakat dapat menjadi solusi untuk mengentaskan kemiskinan. Hal itu disampaikan dalam kunjungan kerja spesifik Komisi 8 DPR RI di Yogyakarta beberapa waktu lalu. Jumlah penduduk miskin di Yogyakarta saat ini berada di kisaran 10% dari total populasi, atau sekitar 445.000 jiwa. Namun Abidin Fikri berpendapat jumlah penduduk miskin itu perlu divalidasi kembali, utamanya untuk masyarakat miskin yang menerima bantuan dari program Keluarga Harapan. Menurutnya masyarakat miskin perlu diberdayakan melalui pelatihan kerja maupun usaha, sehingga masyarakat dapat keluar dari garis kemiskinan secara mandiri. Program Keluarga Harapan itu penerimanya masa di seumur hidup sih? Ya kan mestinya kan tidak kan, harus juga diberdayakan. Jadi jangan sampai katakanlah penerima manfaat program Keluarga Harapan itu tidak beranjak gitu kan. Nah, sehingga perlu pelatihan-pelatihan, tidak hanya sekedar menerima bantuan, tapi keluarganya pun juga harus diberdayakan untuk meningkatkan sektor usaha. Nah, itu yang menurut saya itu salah satu bagian untuk mengentaskan kemiskinan melalui kegiatan-kegiatan yang mensupport mereka, memberdayakan mereka untuk bisa berusaha. Abidin Fikri juga menekankan bahwa Kementerian Sosial perlu bersinergi dengan kementerian terkait untuk menyelesaikan persoalan sosial. Di antaranya soal pengurusan orang dengan gangguan jiwa, serta perlindungan perempuan dan anak. Dari Yogyakarta, Handoko, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 8 bersama pemerintah memiliki target di tahun 2025 hingga 2029 untuk membangun embarkasi asrama haji baru, termasuk di Demak, Jawa Tengah. Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Abdul Wahid mengatakan Jawa Tengah ditargetkan memiliki embarkasi asrama haji sendiri pada musim haji 2025. Hal itu sangat penting karena Jawa Tengah memiliki jumlah jemaah haji terbanyak ketiga di Indonesia. Abdul Wahid mengungkapkan hal itu dalam kunjungan kerja spesifik Komisi 8 ke kantor wilayah Kementerian Agama di Demak, Jawa Tengah. Komisi 8 bersama pemerintah memiliki target di tahun 2025-2029 untuk membangun embarkasi asrama haji baru, termasuk di Demak, Jawa Tengah. Pasalnya, asrama haji Donohudan di Solo sudah tidak dapat menampung seluruh calon jemaah haji. Jadi embarkasi ini adalah untuk Jawa Tengah yang posisinya adalah menyumbangkan jumlah jemaah haji yang terbesar nomor 3, tapi sampai sekarang ini Jawa Tengah belum punya asrama haji. Yang sudah ada adalah asrama haji di Donohudan adalah milik provinsi dan itu tidak bisa dianggarkan oleh Kementerian Agama. Oleh karena itu, ini tanah sudah tersedia dan tinggal tukar gulingnya, tinggal pembicaraan antara Pemprov dengan
Kabupaten Demak bersama Badan Wakaf. Sementara itu, anggota Komisi 8 DPR RI Abdul Fikri Fakih menekankan penggunaan embarkasi di Demak harus komplementatif dengan embarkasi di Donohudan Solo. Embarkasi haji di Donohudan Solo itu kan sudah berjalan. Kalau misalnya mungkin volumenya dirasa kurang, ini bagaimana supaya komplementatif. Jangan sampai dengan adanya asrama haji di Demak, kemudian lantas meniadakan satu dengan yang lain. Dari Semarang, Jawa Tengah, Fitian Aunilah, TVR Parlemen melaporkan. Masih dari Komisi 8 DPR RI, pemirsa, yang menyatakan pendirian Fakultas Kedokteran di UIN Sunan Ampel diharapkan tidak hanya menambah jumlah tenaga medis yang kompeten, tetapi juga menghasilkan dokter yang memiliki pemahaman lebih mendalam mengenai nilai keislaman. Komisi 8 DPR RI menyatakan dukungannya terhadap rencana Universitas Islam Negeri atau UIN Sunan Ampel Surabaya yang akan membuka Fakultas Kedokteran. Namun, Ketua Komisi 8 DPR RI Marwanda Sopang meminta adanya penerimaan peserta didik dari pesantren atau santri melalui jalur afirmasi. Hal itu disampaikan dalam kunjungan kerja spesifik Komisi 8 DPR RI ke Surabaya, Jawa Timur. Marwanda Sopang menekankan bahwa santri memiliki potensi besar, namun sering terkendala dalam kompetisi akademik jika bersaing secara umum. Oleh karenanya, Fakultas Kedokteran UIN Sunan Ampel perlu mengakomodasi santri melalui jalur afirmasi. Menurutnya, rencana ini dapat menjadi percontohan UIN di daerah lain untuk mendirikan fakultas kedokteran berbasis pesantren. Ada afirmasi lah terhadap santri. Kalau untuk disandingkan bersaing namanya ujian, mungkin saja mereka tidak berkemampuan. Tetapi kalau dikasih kesempatan mereka akan mampu. Maka ada kabar gembira kalau umpamanya UIN Sunan Ampel akan membuka fakultas kedokteran, tetapi basisnya pesantren. Basis pesantren itu maksudnya kedokterannya itu tidak lepas dari nilai-nilai kepesantrenan. Karena itu harus diberi kesempatan juga untuk para santri menjadi mahasiswa fakultas kedokteran. Pendirian Fakultas Kedokteran di UIN Sunan Ampel diharapkan tidak hanya menambah jumlah tenaga medis yang kompeten, tetapi juga menghasilkan dokter yang memiliki pemahaman lebih mendalam mengenai nilai keislaman. Sehingga Fakultas Kedokteran berbasis nilai-nilai kepesantrenan akan memberikan warna baru dalam dunia pendidikan dokter di Indonesia. Dari Surabaya, Jawa Timur, Aang Nugroho, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak akan dilangsungkan pada 27 November 2024 mendatang. Tentunya dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan, DPR RI melakukan kunjungan spesifik ke berbagai daerah terkait pelaksanaan Pilkada 2024. Dan informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Tetaplah di TVR 09. Anda kembali menyaksikan TVR 09. Pemirsa, berbagai temuan didapatkan Komisi 2 DPR RI dalam kunjungan ke berbagai daerah jelang pilkada. Salah satunya sejumlah ASN yang melanggar terkait dengan netralitas. Dan kami akan hadirkan informasinya untuk Anda pemirsa dalam segmen editorial parlemen berikut ini.
Pada tanggal 27 November 2024, masyarakat Indonesia akan melaksanakan pesta demokrasi, yakni pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak yang diselenggarakan di 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota. Seluruh rakyat Indonesia yang telah ditetapkan sebagai pemilih akan memiliki kesempatan untuk mencoblos calon wali kota, bupati, dan gubernur untuk memimpin daerah masing-masing pada periode 2024-2029. Dalam rangka fungsi pengawasan, Komisi 2 DPR RI melakukan kunjungan spesifik ke 3 provinsi, yakni Kalimantan Timur, Sulawesi Tenggara, dan Sumatera Utara, untuk meninjau persiapan dan antisipasi pelanggaran dalam penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2024. Beberapa topik menjadi pembahasan dalam kunjungan Komisi 2 DPR RI seperti persiapan teknis aplikasi Sirekap dan KPPS, netralitas ASN, dan antisipasi kerawanan pilkada. Pada kunjungan ke Kalimantan Timur, anggota Komisi 2 DPR RI Muhammad Toha menyoroti sistem informasi rekapitulasi atau Sirekap untuk terus diperbaiki, yakni dengan meningkatkan kapasitas server di seluruh pusat data informasi untuk memastikan tidak ada gangguan teknis saat perhitungan suara. Server yang ada di pusat-pusatnya itu harus ditingkatkan kapasitasnya supaya memadai, tidak lemot lagi. Ya, KPPS yang sudah terbentuk ini diberdayakan lagi dengan pelatihan-pelatihan. Selanjutnya, berdasarkan temuan pada kunjungan spesifik di Sulawesi Tenggara, anggota Komisi 2 DPR RI Rusda Mahmud menyoroti sejumlah ASN yang terindikasi ikut mendukung salah satu pasangan calon pilkada secara terbuka. Ia menegaskan bahwa ASN tidak boleh memihak dan bebas dari intervensi politik guna mewujudkan keadilan dalam memberikan pelayanan serta menciptakan sistem birokrasi yang bersih. Keterlibatan ASN dalam pilkada serentak juga mencederai proses demokrasi, sehingga seluruh ASN yang terbukti bersikap memihak pada pilkada akan dikenakan tingkatan sanksi, mulai dari peringatan teguran sampai pemberhentian secara tetap apabila memenuhi pembuktian. Artinya mulai dari PJ sampai ke kepala desa, ASN itu banyak. Artinya tidak semualah mungkin, tapi terindikasi banyak ASN yang melakukan dukung calon. Menghimbau kepada PJ Gubernur untuk melakukan apalagi menerapkan aturan yang sebenarnya sehingga bisa ada mengurangi sedikit dan pelanggaran-pelanggaran itu. Sementara itu, terkait dengan aspek pengamanan dan kerawanan pilkada serentak, Komisi 2 DPR RI meninjau Provinsi Sumatera Utara untuk melihat persiapan dan strategi pemerintah provinsi dalam mengantisipasi potensi konflik dalam pilkada ke depan. Berdasarkan pemetaan Indeks Kerawanan Pemilu 2024 yang diluncurkan Bawaslu, menunjukkan bahwa wilayah Sumatera Utara memiliki tingkat kerawanan sedang pada pelaksanaan pilkada 2024. Pemerintah daerah beserta Gakumdu telah melakukan pemetaan yang memiliki tingkat kerawanan tinggi yang tersebar di 96 TPS di wilayah Sumatera Utara, khususnya daerah-daerah perbatasan. Dengan adanya peta potensi kerawanan, diharapkan bisa menjadi deteksi dini bagi seluruh pihak, sehingga bisa menghindari hal-hal yang berpotensi mengganggu jalannya pilkada yang demokratis. Dari kepolisian sudah bisa dari awal mendeteksi ya potensi-potensi itu, sehingga nanti bisa ada effort yang lebih terhadap titik-titik rawan itu. Dengan dimulainya ada pemetaan yang rigid, detail sampai itu, saya kira mudah-mudahan bisa diantisipasi. Guna mewujudkan penyelenggaraan pilkada serentak secara damai, Komisi 2 DPR RI berkomitmen untuk menjalankan tugas pengawasan dengan mendukung sinergi penyelenggara pilkada baik KPU, Bawaslu, DKPP, hingga Gakumdu dalam mengantisipasi potensi konflik dan pelanggaran, serta memastikan dinamika jelang Pilkada 2024 di seluruh daerah bisa dilaksanakan dengan kondusif dan netral.
Pemirsa, berwisata ke museum ini dapat menjadi salah satu alternatif refreshing nih di sela-sela kesibukan kita tentunya. Setuju sekali Elisa, karena memang selain wisata edukasi, ini kita museum juga memiliki berbagai sudut menarik yang bisa menjadi lokasi foto yang estetis nih Elisa, dan tentunya bisa kita share ke media sosial kita. Karena memang ini menjadi tren juga, kalau kita berkunjung ke tempat yang menarik, kita share ke media sosial ya Alfat ya. Dan ada pemirsa salah satu museum yang menarik untuk kita kunjungi, yakni Museum Nasional Indonesia. Dan kami akan hadirkan informasinya sesaat lagi. Tetaplah di TVR 09. Saya diberi tugas juga oleh Bapak mentor saya, Pak Zulkifli Hasan, beserta sekjen saya, Pak Edi Suparno. Saya selama ini tenaga ahli di Komisi 7 dan di partai juga biasa-biasa saja, tidak menyandang jabatan yang spektakuler. Saya hanya membantu hal-hal yang bersifat spesifik apabila dibutuhkan. Dari situlah saya banyak belajar, mengenal orang, kemudian meyakinkan diri untuk bisa di ruang politik inilah saya bisa berkembang. Saya punya mentor, yang pertama adalah tokoh politik saya, karena saya banyak bergelut di Partai Amanat Nasional. Tokoh mentor saya adalah Ketua Umum saya, Bapak Zulkifli Hasan. Saya hampir setiap hari ikut beliau, sehingga saya banyak melihat apa yang beliau lakukan. Benar atau tidak, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika adalah mitra kerja Komisi 2? Salah. Bapak, benar atau tidak, di tahun 2024 Indonesia masuk ke dalam urutan 5 terbesar potensi panas bumi atau geotermal? Betul. Benar atau tidak, kepanjangan dari PAN adalah Partai Amanah Nasional? Benar. Partai Amanat Nasional ya. Oke. Iya. Terima kasih Bapak. Segera hanya di TVR Parlemen. Baik pemirsa, tadi kami sudah membahas terkait dengan berkunjung nih ke museum, karena memang jarang sekali saat ini masyarakat itu gemar mengunjungi museum, sehingga museum ini perlu adanya inovasi-inovasi untuk dapat memikat dari para wisatawan. Dan ini Museum Nasional Indonesia atau yang dikenal sebagai Museum Gajah kembali dibuka setelah direnovasi pasca kebakaran yang terjadi setahun lalu. Dan dia akan hadir Alfat dengan wajah yang baru, karena Museum Nasional Indonesia ini udah menghadirkan sistem digital. Ini memudahkan kita sebagai pengunjung untuk mengetahui ada koleksi-koleksi apa di museum ini. Dan yang paling terbaru nih Elisa adalah fitur mengenal paras Nusantara. Wow. Karena ini sebuah teknologi yang bisa menganalisis asal suku kita lewat wajah. Kira-kira kalau kita ke sana, kita suku apa ya Alfat? Langsung ketebak di sana. Ya, dan tentu pemirsa langsung saja nih kita lihat tanpa berlama-lama lagi, kita saksikan bersama wajah baru Museum Nasional Reimajinasi Warisan Budaya pada segmen Intips, Informasi dan Tips berikut ini. Sambil menyelam, minum air. Pepatah lama ini cocok sekali disematkan apabila kita mengunjungi Museum Nasional Indonesia. Iya, pemirsa nggak salah dengar. Museum Nasional Indonesia kembali dibuka pada 15 Oktober 2024. Pembukaan ini menjadi momen penting pasca kebakaran yang melanda museum setahun lalu. Terletak di Jalan Merdeka Barat, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, museum ini dikenal masyarakat sebagai Museum Gajah. Sebab begitu masuk halaman depan museum ini, pemirsa akan disambut oleh sebuah patung gajah perunggu. Patung ini merupakan hadiah dari Raja Chulalongkorn Rama V dari Thailand yang pernah berkunjung ke museum pada tahun 1871. Nah, balik lagi ke pepatah tadi. Dengan mengunjungi Museum Nasional ini, kita bisa jalan-jalan sembari belajar dengan melihat koleksi di Museum Nasional Indonesia atau MNI. Saat masuk, kita akan melewati taman dengan berbagai koleksi arca. Pemirsa dapat mengunjungi ruang Imersiva yang menampilkan berbagai konten sejarah Indonesia. Ruang Imersiva menggunakan teknologi digital untuk menciptakan pengalaman unik melalui audiovisual, musik yang diaransemen modern, dan ornamen budaya Nusantara. Terdapat pameran berbagai pahatan sampai lukisan khas Indonesia.
Ruang-ruang pameran didesain ulang dengan penataan yang lebih dinamis, menampilkan koleksi artefak dari berbagai era dengan alur cerita yang lebih kohesif. Setiap ruangan dilengkapi dengan sistem pencahayaan terkini agar keindahan detail artefak semakin terpancar dan memberikan suasana yang mendukung pembelajaran sejarah. Selain itu, ada satu ruangan khusus yang diberi nama Menabuh Nekara Menyimpan Api. Ruangan ini menunjukkan perjalanan proses pemulihan pasca kebakaran. Di dalamnya juga terdapat beberapa koleksi yang terdampak kebakaran setahun lalu, serta rencana reparasi ruangan yang terdampak. Selain itu, salah satu lokasi yang menarik perhatian pengunjung adalah fitur mengenal paras Nusantara. Dengan teknologi ini, pengunjung dapat menganalisis wajahnya sebagai bagian dari suku-suku yang ada di Indonesia. Pemirsa dapat mencetak hasilnya hanya dengan Rp10.000. MNI menghadirkan wajah baru dengan sistem canggih untuk memberikan pengalaman belajar yang lebih mendalam. Dengan panduan teknologi dan pengalaman museum tradisional, pemirsa dapat belajar dengan metode interaktif yang lebih menyenangkan. Wajah baru MNI ditandai dengan desain interior yang lebih terbuka dan ramah, tentunya dengan mengutamakan kemudahan, aksesibilitas, dan kenyamanan. Tidak hanya tampilan fisik yang berubah, MNI juga hadir dengan sistem digital baru yang mempermudah pengunjung mengeksplorasi koleksi museum. MNI buka setiap Selasa sampai Kamis pada pukul 8 hingga 16 waktu Indonesia Barat dan Jumat sampai Minggu pada pukul 8 hingga 20 waktu Indonesia Barat. Apabila mengunjungi MNI di malam hari, pemirsa juga dapat menyaksikan mapping show di gedung museum. Untuk tiket masuk dapat dibeli secara langsung maupun melalui aplikasi online. Tiket masuk reguler Museum Nasional dibanderol seharga Rp15.000 untuk anak-anak dan Rp25.000 untuk dewasa. Bagi pemirsa yang ingin masuk ke ruangan 3 dimensi imersiva, dapat membayar tiket tambahan seharga Rp35.000. Sedangkan untuk warga negara asing dibanderol seharga Rp50.000. Pemirsa juga bisa membeli berbagai souvenir yang terdapat di toko souvenir yang ada di MNI. Seru kan? Ajak pasangan, teman, anak maupun saudara bersama-sama berwisata murah ke Museum Nasional Indonesia. Sekian Intips kali ini. See you on next episode. Dadah! Gimana Alfa, tertarik untuk ke Museum Nasional? Tentu tertarik. Tadi yang paling menarik adalah bagaimana cara membaca wajah nih, kelihatan sukunya suku apa. Kalau misalkan saya tebak nih, Elisa suku Batak nih. Kalau Alfa Jawa nih kayaknya. Iya pasti, karena tapi kan kita juga harus lihat dulu di museum nanti terbacanya sebagai suku apa ya Alfat. Pas nggak ya dengan si suku kita. Dan tentu ini jadi agenda, bisa kita agendakan juga nih Alfat untuk weekend pergi ke museum tentunya. Tentu. Dan pemirsa, itu dia informasinya untuk Anda tadi, dan kami hadirkan kepada Anda sejumlah agenda DPR RI pada hari ini Selasa 19 November 2024. Pada pukul 10 waktu Indonesia Barat terdapat rapat paripurna DPR RI dengan agenda penyampaian laporan Badan Legislasi DPR RI terhadap Prolegnas Rancangan Undang-Undang tahun 2025-2029 dan juga Prolegnas Rancangan Undang-Undang Prioritas tahun 2025 yang dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. Lalu pemirsa, dilanjutkan di siang hari nanti pada pukul 2 siang akan ada Komisi 2 DPR RI yang akan menggelar rapat kerja dan rapat dengar pendapat dengan Menteri Dalam Negeri, PJ Gubernur Sumatera Selatan, Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung, serta PJ Bupati atau Wali Kota seprovinsi Sumatera Selatan, seprovinsi Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung, dan seprovinsi Lampung. Dan pemirsa, sejumlah agenda serta program DPR RI lainnya masih dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen. Anda dapat mengaksesnya di website kami di tvr-parlemen.dpr.go.id. Dan pemirsa TVR Parlemen, demikianlah TVR 09 edisi pagi ini. Kami segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan. Ada saya Elisa Purba dan rekan saya Saya Alfat Rizky. Pemirsa, sampai berjumpa kembali di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, Referensi Indonesia.
maunya dua-duanya kelar nih. Yes. Prosedural.